Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pagi ini saya membuat video. Kebetulan ya di sini ada bibit juga, bibit kelapa sawit, dan juga ada bibit jambu kristal, bibit kelengkeng. Jadi ada macam-macam bibit. Cuman kali ini saya mau mereview bibit sawit ya. Ini bibit jambu kristal merah. Itu ada bibit kelengkeng itoh ya tentunya ya. Nah, kali ini saya mereview tentang bibit kelapa sawit. Jadi kebetulan ya, saya itu ada buat bibit kelapa sawit. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu bibit dari sasaran Ehsan Mekarsari, atau yang dikenal dengan bibit jenis Suwe Supreme. Jadi Suwe Supreme tadi di depan, pertama kali videonya itu Suwe Supreme dan Dampi, dan juga ada di belakang. Di depan saya ini ada juga bibit Dampi ya. Dampi itu dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, dan ini jenis PPKS 239. Itu sama ya, dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, adapun kelebihannya itu, tapi plus minusnya tetap ada. Yang pada intinya itu adalah kita harus menggunakan bibit yang dari balai benih ya, balai benih yang murni ya, dalam artian yang sudah tersertifikasi. Apapun itu jenisnya, menurut saya itu kurang lebih saja. Apapun jenisnya, mau itu yang dari ya produsen tertentu ya, banyak ya karena sekarang. Yang jelas itu, karena banyak juga sih beredar bibit-bibit yang ngaku-ngaku, yang penjual yang ngaku-ngaku dari balai benih A, B, C, itu banyak. Dan ada juga orang yang menjual bibit itu, dia ngomong saya ngambil dari sini bibitnya, dari sini. Lebih bagus seperti itu. Nah, kalau menurut saya, apapun jenis bibitnya, bibit kelapa sawit, asalkan dari balai benih yang sudah tersertifikasi dan sudah mendapat izin dari dinas, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman tergantung antara lokasi mineral, berbukit ataupun gambut ataupun rawa. Hanya itu saja membedakan. Nah, kali ini kita ke tentang Dampi. Jadi kenapa saya pilih Dampi? Karena saya pertama itu mencari yang untuk pertumbuhannya itu lebih lama ya. Walaupun nanti ketika di lapangan itu banyak sekali permasalahannya, tapi saya lebih coba Dampi, kemudian itu 239 dan juga Suwe Supreme. Karena kemarin saya pengen coba ke punyanya TN, karena memang antriannya panjang dan juga persyaratannya saya kurang, jadi nggak bisa. Karena saya masih belajar untuk pembibitan kelapa sawit. Walaupun di konten-konten saya sebelumnya itu tentang tanaman ya, tanaman buah ya, jambu kristal ataupun kelengkeng ataupun nanas ataupun pokat belum ya saya buat kontennya, ataupun durian. Tapi saya juga ada untuk kelapa sawit. Jadi saya memilih 3 jenis bibit ini itu karena pertumbuhannya agak lambat. Khususnya yang dari PPKS ini
itu sangat mudah untuk proses pembelian kecambahnya, dan penunggu antriannya pun tidak begitu panjang. Bisa dikatakan untuk dibandingkan dengan yang lain, itu harganya relatif terjangkau dan juga antriannya tidak begitu lama. Daripada kita membeli bibit yang mohon maaf ya, yang tidak jelas asal usulnya, yang beli kampilan misalnya, yang mengaku-ngaku nama atas nama dari Balai Benih ini gitu. Lebih bagus kita beli yang benar-benar, walaupun untuk perbandingan harga dengan yang tidak resmi itu begitu jauh ya, tapi kita salah menentukan bibit, harganya pengaruhnya itu selama pohon saya itu tumbuh ya kurang lebih 25 tahun atau bahkan 30 tahun. Nah, jadi itu kita akan menyesal. Lebih bagus kita beli yang benar-benar agak mahal sedikit, agak lama sedikit antriannya, tetapi itu akan menentukan selama 30 tahun atau 25 tahun. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jujur saya kadang-kadang agak gimana juga kalau ketemu dengan mereka itu, mengatakan begini. Kasihan petani yang tidak mengerti. Seperti itu. Jadi saya memilih ini, pertama pertumbuhannya lambat. Untuk kalau untuk produksinya, untuk produksi itu kurang lebih aja ya, rata-rata ya mungkin 30 sampai 35 ton per hektar per tahun. Itu pun dengan catatan bagaimana kita merawatnya, terutama dalam pemberian nutrisi, pupuk misalnya. Kemudian perawatannya lainnya, kebersihan kebun itu sendiri, menjaga kelembaban tanah. Jadi ini sengaja saya ambil video yang di sini ya, karena di depan itu agak rame ya. Nah, yang tadi depan itu ada Dampi sama Sue. Nah, ini dia. Ini 239. Nah, jadi 239 itu kalau untuk pelepah ya kurang lebih aja ya 6 meteran ya, 6 meteran panjang pelepah. Kalau 239 itu pertumbuhannya itu kurang lebih 60 cm per tahun. Untuk Dampi itu kurang lebih 55 cm per tahun. Ini Dampi dan ini 239. Ini ada Sue Supreme di belakang sebagian. Kita ke belakang ya. Nah, jadi itulah ya teman-teman ya. Untuk pemesanan kecambah di PPKS itu tidak begitu susah dan tidak begitu ribet, mudah benar. Syaratnya tuh hanya KTP, sertifikat tanah, dan surat pernyataan, cukup. Harganya dibandingkan dengan yang lain lebih di bawah ya daripada yang lain. Kemudian antriannya tidak begitu lama. Saya kemarin antriannya ini untuk yang 239 ini kurang lebih 1 bulan. Untuk yang Dampi itu kurang lebih 2 bulan. Nah, kemarin saya beli yang Sue Supreme itu 4 bulan, hampir 5 bulan, 4 bulan lebih antriannya. Jadi begitu panjang ya. Nah, kemudian saya mau beli lagi, ada kemarin yang dari Pekanbaru ya kalau nggak salah ya, Riau. Itu ya antriannya begitu panjang. Jadi saya nggak jadi beli ya. Mungkin lain kali ada kesempatan bisa dibeli. Jadi ini penampakannya. Nah, jadi antara Dampi, ini Dampi ya, dengan 239 ini ada selisih waktu ya. Jadi datangnya tuh tidak bersamaan karena ya itu tadi. Jadi ada selisih waktu kurang lebih 1 bulan, 1 bulanan lah, 1 bulan lebih lah kurang lebih ya. Ada selisih waktu. Nah, ini karena sekarang ini lagi musim panas ya, udah ada 3 mingguan nggak ada hujan ya, saya siram seadanya ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini kelengkengnya sudah saya booster, alhamdulillah udah muncul bunganya teman-teman. Saya begitu senang karena ya saya masih belajar ya. Ini tanaman ini kelengkeng juga. Itu ada pokat Miki.
Ini pisang Morosebo. Nah ini yang Swiss Supreme, tapi ini baru baru kurang lebih berapa minggu ini saya pindahkan ya. Ini baru nih, paling 2 mingguan baru saya pindahkan ya. Ini Swiss Supreme. Nah, jadi itu teman-teman ya, jangan terkecoh ya dengan bibit kecambah yang itu ya. Itulah teman-teman ya, daripada kita nanti menyesal ya. Maaf nih, bukan saya menghalangi rezeki seseorang ya. Nah, ini sasaran Ihsan Mekarsari, itu dari Bogor, sudah memiliki sertifikasi dari pemerintah, jadi aman untuk dibeli. Dan ini infonya itu untuk pembelian sekarang. Seandainya nih kita mau beli sekarang, itu antriannya bisa dikatakan udah di akhir tahun ataupun di tahun depan antriannya ya. Kemarin begitu lama ya. Ini penampakannya. Jadi untuk Swiss Supreme itu dia punya kelebihan. Yang pertama itu dia penumbuhannya sangat lambat ya per tahunnya, 30 cm per tahun. Ini pertumbuhan 30 cm per tahun. Untuk buahnya itu dipanen awal itu 14 ton per hektar per tahun, itu dipanen awal ya. Nanti setelah umur 7 tahun itu baru panen maksimalnya itu sampai 30 ton, kurang lebih sama aja dengan yang lainnya, tergantung bagaimana kita merawatnya, memupuknya. Ini kemarin banyak banget double tone-nya, bahkan ada tritonnya. Yang paling banyak banget double tone-nya sampai 27. Double tone-nya sampai 27, tritonnya ada 3. Jadi begitu banyak ya bonusnya per 100 kecambah ya. Kalau yang tadi itu tidak begitu banyak ya. Nah, ini juga termasuk dari Swiss Supreme ya. Jadi ini kenapa saya taruh di sini, karena belum sempat saya geser. Nanti kalau sudah umur 5 bulanan saya geser, karena sekarang masih agak mengerikan. Akan saya pindah geser untuk spacing ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Ini ada polybag untuk jambu kristal ya, nih jambu kristal juga. Jadi saya tuh sebenarnya sangat menyukai dengan tanaman apapun lah. Jadi itu teman-teman, apapun tuh jenis bibitnya, asalkan dari balai benih resmi ya, yang sudah sertifikasi, itu insya Allah akan menghasilkan buah yang maksimal ya, daripada kita beli bibit yang tidak tahu asal usulnya. Seperti halnya jadi begini, kita sudah pupuk rutin, buahnya ya begitu-begitu saja. Karena begini, buah setiap dari kelapa sawit itu punya buah per tahun itu jumlah janjang. Misalnya begini, 13 janjang per hektar per tahun, 13 janjang per pokok per tahun. Andai kata kita yang tidak tahu asal usulnya bibit itu, mungkin yang sudah mengalami ya, yang tidak jelas ya, sudah terpengaruh dengan yang lain, maksudnya penyerbukannya itu, seandainya cuma keluar 5 ataupun keluar 3, kita akan pupuk ya segitu saja. Belum lagi nanti pokok jantan, sudah kita beli bibit, kita semai lama, kemudian yang tumbuhannya pokok jantan, ataupun yang keluar hanya bunga cengkeh, itu buah bunga parteno. Jadi itu sangat merugikan ya. Jadi kalau balai-balai murni itu, balai benih itu, jadi misalnya setahun per pokok itu 13 janjang, berarti kita hanya memberi pupuk untuk pembesaran buah. Kita pupuk, jadi 13 janjang itu sudah ada, kita berikan pupuk untuk pembesaran buah, untuk menambah bobot buah.
Jadi seperti itu teman-teman konsepnya. Kita harus perhitungkan. Jadi setahun harus keluar 13 janjang misalnya. Terus kita ingin punya bobot yang berat, misalnya 15 BCR-nya di umur 8 tahun misalnya. Kita pengen 15 BCR-nya. Ya kita maksimalkan pupuknya. Kalau itu dari balai benih bibit yang benar-benar tersertifikasi, kita tidak akan tidak akan ragu untuk memberi pupuknya itu. Tapi kalau kita tidak tahu asal usulnya, ya kita ragu untuk menghasilkan pupuknya. Saya punya satu hektar. Itu gimana ya saya mau ngomongnya ya. Jadi saya tidak tahu asal usulnya. Tahun tanam 2003. Jadi untuk buahnya itu, ya menurut saya kalau pupuknya itu sudah ini ya, saya pakai pupuk tunggal ya. Ikut semester 1, semester 2. Jadi buahnya tidak maksimal. Buahnya tidak maksimal, bobotnya tidak maksimal. Seharusnya untuk di tahun tanam itu bobotnya sudah minimnya itu 15. Gitu loh. Ini bahkan bisa dibilang itu buahnya ya paling ya segitu-gitu aja. Kemudian jumlah janjangnya itu tidak maksimal. Jadi banyak faktor ya. Mungkin ya salah satunya dari pupuk juga iya, dari benih juga iya. Nah itu, jadi kita sudah mengeluarkan biaya yang begitu banyak ya, biaya perawatan ya, terutama ini untuk pembersihannya ya, kemudian untuk pruningnya, untuk pupuknya. Bayangkan saja kalau seandainya per pokok per tahun itu sampai 12 kilo per pokok per tahun, 12 kilo. Nah kalau jenis-jenis pupuk yang murah oke, nggak ada masalah. Misalnya pakai menggunakan dolomit, oke nggak masalah. Menggunakan TSP, oke nggak masalah. Nah sekarang Orea harga sudah sekian, KCL sudah harga sekian, mungkin TSP agak di bawah ya. Jadi begitulah ya. Jadi kita tidak akan, misalnya gini, kita sudah memupuk setahun 12 kilo per pokok, misal saya itu misal ya. Tetapi kalau hasil yang kita pengenkan tidak sesuai, itu kadang ya gimana gitu, kita akan seperti berpikir, aduh saya pupuk misalnya sebanyak ini tapi kok buahnya kayak gini gitu. Nah, jadi kita menyesalnya setelah tahu ya, setelah tahu hasilnya kok begini. Bahkan ada yang punya orang mungkin punya teman mungkin ya pupuknya biasa-biasa aja, mungkin karena bibitnya itu dari balai benih ya, buahnya di atas kita gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini penampakannya ya, ini Sue Supreme. Jadi sering saya bilang ke teman-teman itu ya begitu, carilah bibit yang benar-benar. Saya ini sebenarnya iseng-iseng aja, ini iseng-iseng aja mencoba untuk bibit ya. Kalau laku ya saya jual, ya mudah-mudahan laku. Kemarin sudah ada sempat yang mau beli waktu di lebih kecil, tapi saya bilang tunggu dulu. Tapi nggak banyak mereka mau beli waktu di lebih kecil, nanti tunggu dulu saya bilang gitu. Karena cuannya belum cocok kalau untuk yang kecil. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman mau di sharing, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kalau saya tidak ada maksud untuk untuk menjatuhkan atau menyinggung pihak-pihak tertentu ya, karena kita harus fair ya demi kemajuan petani kita. Karena kadang saya miris juga, kebun sawit di tempat saya itu begitu luas, tapi ketika sudah masa panen ya seperti itu, buahnya kurang maksimal ya, seperti itu. Bahkan ya bisa dikatakan trek sepanjang tahun. Jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.